sertamu dan sertamu juga. Kita mempersembahkan ekaristi kita pada Minggu Paskah kelima ini berdoa untuk wilayah 3, lingkungan Santo Petrus, lingkungan Santo Leo, lingkungan Romo Sanjoyo, lingkungan Santo Tarsius, dan lingkungan Yosudarso. Berdoa semoga Tuhan menjaga dan melindungi seluruh umat, ketua wilayah, ketua lingkungan, para pengurus lingkungan, agar mereka semua dalam keadaan sehat, dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19. Yang kedua, kita berdoa bagi umat kita yang kurang sehat, sakit, semoga dianugerahi kesembuhan, dan keluarga yang merawat diberi sukacita pelayanan sejati bersama Bunda Maria. Dan ketiga, bagi saudara-saudari kita setanah air yang paling berdampak mengalami wabah corona ini, selalu dikuatkan, diteguhkan dalam perjalanan hidup mereka. Bagi mereka yang meninggal karena korban COVID ini, mereka diampuni segala dosanya, dan anggota keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Dan keempat, kita mohon untuk kelangsungan yang indah bagi Yayasan Sekolah Permata Harapan bersama pemilik Yayasan Keluarga Ibu Yanti bisa melewati masa sulit dan berat ini dengan segala pengharapan iman bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, Yesus dan Bapa adalah satu. Orang-orang yang melihat, mendengar, dan yang menyentuh Yesus, melihat, mendengar, dan menyentuh Bapa. Yesus adalah sabda yang menjadi daging. Ia adalah Allah, tidak ada jalan lain menuju Allah selain melalui sabda Allah yang adalah Allah itu sendiri. Merenungkan sabda Tuhan pada Minggu Paskah kelima ini, kita hendak menekuni sekaligus mewujudkan sabdanya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus setia dengan jalan Bapanya, bahkan jalan kematian di salib. Kebangkitan dari kematiannya menjadi jalan kepenuhan bagi umat manusia. Kita bertanya, tekunkah kita di jalannya? Jalan kepenuhan bersama Yesus yang bangkit dari kematiannya. Saatnya mesti kita peluk lewat kematian dari dunia ini. Umat Allah yang terkasih, disadari atau tidak bahwa kita tidak suka membicarakan kematian, peristiwa pulang ke rumah Bapa. Bagi banyak orang, dan mungkin kita juga, kematian itu menggelisahkan, ada rasa takut, sekaligus cemas. Ada yang tidak pasti di balik kematian, maka muncul rasa takut. Ya, peristiwa kematian bagian dari perjalanan pulang ke rumah Bapa. Kadang menggoda kita lari untuk menghindar. Mengapa ada kematian? Kita tahu kematian adalah bagian dari hidup kita. Namun kematian tidak mudah untuk diterima dengan ikhlas dan jiwa besar. Kepanikan, kegelisahan, dan rasa cemas tidak mudah untuk dipadamkan dari hidup kita. Saat ancaman kematian memadati pikiran, bagaimana seharusnya kita semua bersikap sebagai orang beriman? Pertama, sikap yang tepat terhadap kematian justru menjadi kunci kebahagiaan. Menyiapkan kematian adalah pembelajaran bagaimana cara hidup kita yang semakin baik. Kedua, kita disarankan untuk menepis rasa takut dari kematian kita. Takut mati adalah hambatan utama meraih ketenangan. Ketakutan itu irasional. Kematian suatu yang paling menyeramkan dari segala hal buruk. Tidak akan berarti apa-apa
karena kematian belum hadir saat kita hidup. Dan saat kematian hadir, kita sudah tiada. Jika takut dari kematian, kamu takut pada dirimu. Itulah wajah burukmu, bukan kematian, kata orang. Maka ketika kita diminta memilih 3 pilihan panjang umur, mana yang akan kita pilih? Pertama, mati saat berumur 25 tahun dalam kebahagiaan sepanjang hidup. Atau kedua, mati saat usia 50 tahun dengan kompleksitas kebahagiaan dan kesusahan. Atau justru kita memilih yang ketiga, hidup hingga 1 abad, tetapi penuh derita. Mana yang mau kita pilih? Kita yakin dan percaya setiap manusia tentu berharap umur panjang yang penuh nilai-nilai kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan perihal kematian dan cara bersikap pada kematian memberikan sebuah panduan tentang apa itu kematian. Namun pada akhirnya sikap kerendahan hati yang merupakan sifat luhur manusia yang mesti diutamakan menyikapi peristiwa kematian itu sendiri. Siapapun kita, pada saatnya kita pulang ke rumah Bapa. Dengan demikian, kematian juga indah karena peristiwa itu adalah juga bagian hidup kita. Dalam terang Injil, kita memiliki pengharapan arti kematian kita bersama Tuhan Yesus. Sabdanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bagi kita, Yesus adalah kebenaran dan hidup. Ia adalah kebenaran dalam arti bahwa Ia menyingkapkan rahmat Allah, rahasianya sebagai Bapa. Allah Bapa tidak bisa dikenal oleh seorang pun kecuali bila Anak menyatakannya. Anak adalah satu-satunya di jalan bagi murid kepada Bapa, karena Anak menyingkapkannya. Yesus pun adalah hidup dan hidup kekal. Hidup yang Yesus miliki adalah kesatuannya dengan Bapa. Maka orang harus percaya kepadanya untuk mendapatkan akses kepada Bapa dan mendapat bagian dalam hidup ilahi yang dimiliki Yesus bersama Bapa. Saudara-saudari sekalian, jalan keselamatan dan kehidupan pada Yesus yang bangkit dari kematian kadang tidak mudah kita pahami dan kita ikuti. Thomas dan Filipus minta kepada Yesus menunjukkan jalan itu, jalan keselamatan kekal. Ini pun berlaku pada kita. Kita kadang-kadang tak sanggup memahami jalan hidup Yesus. Jalan kemuliaan dan kerelaannya dijalani dengan derita dan salib. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Lalu kita bertanya, bagaimana cara menekuni jalan Tuhan? Pertama, Yesus menunjukkan jalan sederhana menuju kesatuan dengan Allah, yaitu jalan bela rasa, kasih, pelayanan, dan kerendahan hati. Kita diundang agar datang kepadanya dengan hati yang sederhana dan percaya. Jalannya mengundang kita untuk mewujudkan dengan kehendak bebas dan pilihan konkret hidup kita. Kedua, jalan Tuhan itu kadang kita lupakan, tidak kita sukai. Kita kadang lebih memilih jalan kematian, jalan pintas, jalan kegelapan hidup, daripada jalan-jalan kebenaran, ketekunan, terang, dan kehidupan. Semoga dalam keadaan apapun
Lebih-lebih bila kita sedang berada dalam suatu situasi susah, derita, keputusasaan, dan kepedihan, kita tetap berjalan bersamanya. Dan akhirnya rumah Bapa, kehadirannya juga terjadi di dunia ini. Relasi kasih dengan Tuhan Yesus sebagaimana kita alami di dunia menjadi harapan kita pula pada saat di mana kita mesti ke rumah Bapa. Sabdanya, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan memberkati siarah perjalanan kita di dunia bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama Bunda Maria kita doakan bersama-sama 3 kali doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan sertamu. Bapak Ibu, seluruh umat kita, saudara-saudari kita yang tinggal di rumah dalam keadaan yang baik, dengan segala usaha, dengan segala pengharapan dan keyakinan hidup kita masing-masing bersama Tuhan Yesus, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.